Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung, barangkali pengalaman saya bermanfaat. Oke teman-teman, ini tadi saya siang itu masak ya. Saya itu memang biasa bikin-bikin masak-masak sendiri ya. Karena apa teman-teman, saya benar-benar menghindari ini seperti masako, roiko, apa istilahnya, perasa tambahan masakan. Jadi yang saya pakai itu garam, kemudian merica gitu ya, bawang merah, bawang putih itu oke. Ini tadi saya bikin, ini isinya itu jamur, kemudian gubis sama jagung teman-teman. Dan memang yang suka masakan saya itu saya dan anak saya. Kalau anak saya kan dia ada ini alergi terhadap makanan, sehingga kalau dia makan makanan yang saya masak itu ya, itu cocok dengan kondisi tubuhnya, jadi tidak menimbulkan peradangan. Kalau anak saya kalau makan misal tepung terigu, kemudian yang digoreng dengan minyak sawit gitu ya, dia itu istilahnya ini apa, beler, pilek gitu. Itu kan ciri ada peradangan di dalam tubuh. Namun kalau dia masak menu masakan saya teman-teman ya, putra saya itu dia tuh cocok. Karena saya tidak menggunakan seperti masako, roiko, dan kecap pun saya tidak pakai gitu ya. Karena kecap pun mengandung alergen ya, namanya ya. Alergen itu seperti dari kedelai itu. Tidak semua orang memang bisa makan kedelai ya, teman-teman ya. Itu tergantung dari kondisi mereka. Kalau saya lebih baik memang saya hindari, karena kebanyakan kedelai itu asal mula dari kedelainya itu tidak kedelai lokal, itu sudah impor ya. Dan cara bikinnya juga dengan rekayasa genetik itu tidak bagus untuk tubuh kita, apalagi kita mengalami seputar pencernaan ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas seputar anxiety ya. Bahasan kita ke anxiety ini saya tulis besar ya, anxiety. Jadi bagi teman-teman yang mengalami anxiety, seperti apakah anxiety itu biasanya? Umumnya saat kita mengalami anxiety yang dibarengi dengan GERD, yang pertama kita terpikir akan mati, ya. Kita ini takut mati, gitu ya. Kemudian kita ini takut keramaian, nggak nyaman banget di keramaian. Keluar pun kita, semisal ketemu orang itu ya, atau di keramaian kita tuh panik, gitu ya. Entah kita keluar jalan eh, ke depan gitu ya, entah mau jalan jauh itu udah takut, sehingga kita ini biasanya berdiam diri di rumah saja, murung terus. Ini takut gitu takut ya, nyamannya di rumah saja, sehingga itu yang membuat anxiety kita nggak sembuh-sembuh. Nah itu bisa dilatih dengan cara apa teman-teman, diperbaiki pelan-pelan, tidak bisa instan, karena itu istilahnya tergantung dari kebiasaan kita ya. Ya yang pertama itu pola makan dulu. Pola makan harus dijaga, karena apa teman-teman, pola makan itu nutrisi teman-teman. Tubuh kita ini perlu nutrisi, dan nutrisinya yang tidak membuat tubuh kita peradangan. Kemudian pola pikir, kita jangan stres ya. Segala jenis apapun yang terjadi di dalam hidup kita diterima, enak nggak enak diterima teman-teman ya. Walaupun kita mengalami keluhan seputar anxiety, kecemasan, diterima. Pasti ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Oke ya, setelah diterima, dengan dibarengi dengan pola makan, pola aktivitas nih yang penting juga. Setiap hari kita harus memberanikan diri untuk keluar rumah. Ke depan rumah 50 meter, 100 meter ya, jalan kaki, kalau bisa tanpa alas kaki itu lebih bagus ya, karena eh, kita menyerap energi alam ya. Dan berjemur di sinar matahari juga bagus, kita menyerap energi juga dan vitamin juga ya. Rutinkan teman-teman. Awal-awal 100 meter dulu aja deket-deket. Kalau saya dulu memang deket depan rumah gitu teman-teman ya, karena sangat ketakutan sekali, khawatir kalau ada apa-apa gitu ya. Sesek, kita sudah berprasangka ini nanti gimana kalau nggak bisa nafas, ini nanti gimana kalau jantung ini tiba-tiba berhenti gitu ya. Ketakutan penuh di sini, sehingga kita tuh cuma di rumah aja, murung gitu ya. Pelan-pelan dilatih ya. 100 meter berani, tambah dikit 200 meter ya. Kemudian pelan-pelan diberanikan ke keramaian ya. Ke keramaian, nggak usah yang ekstrim misal ke pasar atau apa. Ya pelan-pelan aja, istilahnya itu ke apa?
parkiran yang ada di pasar atau di pasar minggu gitu ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan sambil kita membiasakan diri kita untuk berkumpul bersama orang-orang. Nanti pelan-pelan akan terbiasa gitu ya. Namun pakaian ini yang harus menjadi fokus karena saat mengalami anxiety ya, GERD ini biasanya ini masih terbayang-bayang. Yang GERD-nya sudah sembuh, bisa jadi masih ada anxiety, bisa jadi. Bisa juga GERD-nya masih juga belum pulih. Pakaian ini jangan terlalu ketat. Saya sampai sekarang pun kalau pakai pakaian ketat, saya nggak begitu kuat gitu ya. Sehingga kalau kita keluar, kita pakai pakaian yang agak longgar gitu ya. Agar di perut kita ini pernafasannya lega, sehingga kita bernafas dengan menggunakan pernafasan perut ini enjoy. Tarik nafas, perut mengembung, dikeluarkan, perut mengempis gitu. Jadi enjoy teman-teman, gitu ya. Kemudian kalau memang belum bisa motoran dalam jarak jauh, ya udah pelan-pelan aja, gitu ya. Anxiety dilatih pelan-pelan ya. Kemudian belajar tentang spiritual, bagaimana tentang kematian itu, bahwa semua makhluk hidup pasti akan meninggal. Saya, teman-teman juga sama, kita pasti akan meninggalkan jasad ini. Namun waktunya yang berbeda-beda. Ya, jadi setiap orang pasti akan meninggal itu dimasukkan ke dalam kesadaran kita sehingga kita tidak akan takut. Namun itu tidak mudah, namun pelan-pelan saja, pelan-pelan. Apalagi ketika ada saudara atau teman kita yang meninggal. Kita ini seperti orang depresi. Bagaimana kalau besok saya, bagaimana kalau nanti saya juga. Nah, itu biasanya kita mengalami seperti itu, yang mengalami anxiety. Saya dulu, teman-teman ya, saya tuh suka banget sound horeg. Bahkan saya pernah istilahnya berkecimpung di sound horeg ya. Saya pernah melaksanakan persewaan juga, sound-soundan ya, menjadi operator juga istilahnya. Dan saya menyukai sebelum saya terkena GERD anxiety itu. Setelah saya mengalami GERD disertai dengan anxiety, teman-teman ya, saya tuh sangat tidak nyaman sekali dengan bunyi-bunyi yang keras ya seperti itu. Dan sampai sekarang masih menyesuaikan karena terus terang anxiety itu pulihnya itu tidak bisa instan. Saya 2024 terkena GERD, anxiety-nya itu pelan-pelan itu hadir, tidak langsung. Ya. Kemudian GERD saya pulih, teman-teman, di 2025, tepatnya 9 bulanan ya, anxiety itu masih hadir, gitu ya. Dengan fokus kita menjaga pola makan ya, ini yang menjadi fokus utama makanan ini. Karena apa, teman-teman? Kalau kita tidak menjaga pola makan, peradangan dalam tubuh kita itu membuat kenyamanan di usus halus kita ini terganggu, kesehatan terganggu, berdampak juga kepada stres yang ada di otak kita, kenyamanan yang ada di otak kita, sehingga nanti anxiety timbul lagi, kecemasan lagi, terus berputar-putar. Ada yang bilang anxiety seperti lingkaran setan. Jadi tidak akan pulih-pulih, berputar-putar seperti itu. Cara keluarnya gimana? Harus kita terobos, kita lawan. Dengan cara apa? Pelan-pelan. Ketakutannya apa? Malah kita lawan. Kita ketakutan akan kematian, ya kita cobalah setiap minggu sekali kita ke makam, entah makam orang tua, kakek, nenek, atau saudara, kita ke sana. Jadi kita menyadari bahwa nanti setiap orang kita akan pasti meninggalkan jasad ini. Dan bukan berarti kehidupan selesai loh ya. Karena sejatinya kita ini hidupnya itu abadi, gitu ya teman-teman ya. Untuk kehidupan setelah meninggal, silakan diyakini berdasarkan keyakinan masing-masing seperti apa. Oke teman-teman, seperti itu video kali ini kita sedikit-sedikit ya membahas atau membedah seputar anxiety. Silakan komen-komen, barangkali mengalami anxiety juga, seperti apa pengalamannya. Karena itu harus kita tuntaskan pelan-pelan teman-teman ya. Menjaga pola makan itu yang utama. Kemudian jangan ikut grup seputar anxiety ya, jangan ya. Mending kita belajar sendiri saja, biar lebih enak untuk mengatasinya. Kalau kita ikut grup, teman-teman ya, nanti secara tidak sadar, setiap hari itu kita ketemu lagi dengan orang yang belum pulih, ketemu lagi dengan orang yang seperti itu. Sehingga ketika kita harusnya sudah pulih ya, otak bawah sadar kita ini kemasukan lagi. Akhirnya kita nggak sembuh-sembuh. Jadi kita harus sering sendiri, dalam artian sering sendiri itu kita lebih baik belajar motivasi atau belajar seperti video-video di channel saya diterapkan. Kita nggak usah nimbrung di grup-grup yang semisal ikut grup banyak orang gitu ya. Kalau grup Japri masih oke, karena kita one by one ya, satu by satu tanya-tanya masih oke. Tapi kalau udah grup semua nimbrung di situ, seperti misal ikut live gitu ya, di situ kita banyak baca live-nya.
otak kita ini capek teman-teman, stres lagi. Nah itu malah nggak sembuh-sembuh teman-teman. Teman-teman berputar-putar seperti itu, ingin sembuh, mencari ilmu di lab, yang di lab itu hadir yang banyak belum sembuh, keluhan ini diutarakan, keluhan ini diutarakan, itu tidak sengaja atau tidak sadar terserap ke teman-teman. Teman-teman baca komennya, teman-teman menanggapi juga, seolah-olah teman-teman mengalami itu, akhirnya berputar-putar di situ. Saran saya, kita nggak usah ikut grup-grup, nggak usah ikut live-live ya, ikuti saja video yang sifatnya single atau VT yang single ya, jadi bisa dimengerti, dipahami, dilaksanakan, gitu ya. Kemudian dievaluasi lagi, gitu caranya teman-teman ya. Saya setiap hari live di TikTok ya, itu memberikan dampak kepada saya sendiri, karena saya adalah pejuang anxiety juga. Akhirnya udah pulih nih, anxiety ini masih bilang datang timbul, ternyata dari setiap hari saya live di TikTok itu, secara tidak sadar saya kan membaca komen dari teman-teman kita yang belum boleh. Itu masuk ke saya teman-teman. Kecuali saya bukan mengalami ini, kecuali kita belum pernah mengenal ini, GERD anxiety, belum pernah mengenal itu mungkin akan baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah pernah mengalami ini, kita membaca beberapa komen-komen, kita menanggapi, kita seolah-olah mengalami itu. Akhirnya teman-teman ya, otak kita stres gitu ya. Itu secara tidak sengaja, namun itu memang benar-benar terjadi. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman ya, karena saat mengalami anxiety teman-teman ya, otak bawah sadar kita ini sangat mudah sekali terbawa. Jadi harus kesadaran kita bangun ya. Istilahnya ini kita harus sering menenangkan diri kita. Jadi kondisi yang relax, enjoy ya, tidak membuat kita panik, itu harus seperti itu ya. Kemudian pelan-pelan dilatih keberanian kita ya. Saya sekarang sedang mencoba dalam jangka waktu, maksudnya kalau keluar dekat rumah gitu ya, saya nggak pakai sandal, nyeker. Seperti ilmunya apa Om Gobin ya, dia kan nyeker dalam beberapa tahun. Ternyata efeknya luar biasa juga. Dan itu sudah diterapkan oleh kakek nenek kita dulu. Mereka kan pada nyeker kalau dulu tuh keluar rumah kemana gitu ya. Dan itu memang sehat. Yang penting tetap dijaga kesehatan dari alas kaki kita. Kaki kita ini maksudnya ya dicuci, maksudnya tuh jangan ngawur lah, kita nyeker tapi tetap perhatian kepada tubuh kita ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya, kita pelan-pelan lah membahas seputar anxiety. Semoga pengalaman saya bermanfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, terima kasih teman-teman semua. Saya baru nyoba madu ini, madu Gedhero nih, baru datang madu Gedhero, harganya memang cukup mahal ya. TikTok saya kena ban yang seputar lambung ya, jadi saya dalam jangka waktu ini tidak pernah live juga. Namun saya tetap ada di TikTok, namanya akunnya lain ya, Ruby seputar barang murah, yaitu memang saya bikin affiliate, namun barang-barang seperti nutrisi-nutrisi seputar lambung itu saya affiliatekan di situ ya. Jadi akun saya cuma satu yang Ruby seputar lambung, sudah tidak ada keranjang kuningnya, soalnya istilahnya kita tidak bisa berjualan di situ ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.